Malam ini kita memperingati haul almarhum al-maghfurlah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, yang kita mungkin bukan tidak mengenal lagi. Bahkan tadi salah satu pengurus masjid mengatakan pada saya, dulu Al-Habib Mundhir pun pernah terjun dakwah di wilayah sini, pernah ada majelisnya, kegiatannya di wilayah sini. Pak, insyaallah menjadikan malam ini kita bisa berkumpul, salah satu dari keberkahan doa-doa beliau di saat tersebut. Kita ketahui almarhum Habib Mundhir, beliau sosok orang yang menghabiskan hidupnya dalam dakwah, menghabiskan hidupnya untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Maka apa kita pelajari di dalam prinsip kehidupan kita yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha memperbaiki diri kita, kita mengajak orang lain juga untuk memperbaiki dirinya. Ini yang disebut dakwah. Yang mampu merubah hati bukan kita. Kita hanya berjuang menyampaikannya. Nabi SAW sampai menyampaikan kepada kita, wa ma ana illal balagh. Tidaklah dari saya kecuali saya hanya menyampaikan. Ya, kita hanya menyampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak suruh kita untuk memahami orang-orang atau untuk membuat mereka, menjadikan mereka berubahlah. Karena yang merubah mereka Allah, yang membolak-balikkan hati mereka Allah, bukan kita. Kita hanya mengajak mereka, fadzakir fa innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena engkau adalah orang yang memberikan peringatan, menyampaikan ini halal, ini haram. Yang menjadikan mereka bisa melakukan yang halal, meninggalkan yang haram siapa? Allah. Oh, kita enggak mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Ya, qul innal huda hudallah. Katakanlah bahwa hidayah milik Allah, petunjuk dari Allah. Kita hanya menyampaikan ini loh jalan yang baik. Silakan, Anda mau ikut silakan. Ini jalan yang mulia, jalan yang indah, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang penuh keselamatan dunia dan akhirat. Silakan Anda mau ikut. Yang menggerakkan hati Anda ikut adalah Allah, bukan saya. Atau bukan ustaz-ustaz, atau bukan guru-guru kita. Bahkan sampai Nabi SAW diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Kau enggak mampu memberi hidayah kepada yang kau cintai, enggak mampu. An-Nabi SAW. Kalau Nabi SAW mampu memberikan hidayah, Nabi pilih semua udah masuk Islam. Semua, Abu Lahab, Abu Jahal, semua masuk Islam, dipilih oleh Nabi Muhammad. Tapi siapa yang memberi hidayah? Allah. Siapa yang menggerakkan hati? Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka dalam penyampaian, bentuklah penyampaian yang indah, penyampaian yang murni, penyampaian yang luhur, penyampaian dengan kelembutan yang diajarkan dari guru-guru kita, termasuk sahibul haul Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, sampai menyambung tali rantainya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang mana tugas kita, fa in lam takun da'i fakun mad'u. Kalau kamu tidak menjadi orang yang berdakwah, maka jadilah kamu orang yang didakwahkan. Kalau kamu tidak menjadi orang yang mengajak, maka jadilah kamu orang yang mau diajak. Sebab kita diajak pada kebaikan, diajak pada keluhuran, diajak pada keindahan. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita selalu mendengarkan kebaikan, selalu menerima kebaikan, selalu mencari kebenaran, mencari kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selebihnya dari itu kita hanya tersisa yang ketiga adalah kita berdoa. Kita mohon pada Allah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan doa. Al-Habib Mundhir kalau kita perhatikan di dalam setiap majelis beliau tidak pernah lepas dengan doanya, tidak lepas dengan zikirnya. Di mana saya diminta menceritakan salah satu kisah yang tidak akan pernah kita lupakan. Dulu kita murid-murid Habib Mundhir itu.
Saya waktu itu masih berumur kurang lebih 11 tahun, baru lulus SD. Sebab saya SD-nya kecepatan, umur 5 tahun udah SD duluan. Ya, 11 tahun saya lulus SD, saya mondok pertama di Jawa Timur 6 bulan. Tapi saya suka ikut pengajian dulu, almarhum Habib Munzir itu ngajar di majelis ta'lim, namanya Majelis Ta'lim Darul Mustafa. Saya ikut. Pas saya pulang dari pondok, ayah saya sakit. Kata ayah saya, mondoknya jangan jauh-jauh lah, pindah aja yang dekat-dekat. Akhirnya diberikan pilihan mau di mana. Saya bilang mau di tempat Habib Munzir aja, di Cipayung tempat Habib Umar bin Hud. Saya pilih karena waktu itu adik saya pun mau ikut mondok. Adik saya malah umurnya waktu itu 9 tahun. Baru kelas 3 SD udah keluar karena ingin ikut mondok sama saya. Mondok kita di tempat Habib Munzir. Di tempat itu mondok anak-anak kecil banyak. Ada bahkan diantaranya jauh umurnya di bawah saya. Luar biasa. Yang namanya anak kecil nih kalau ditaruh di pondok, Masya Allah, apalagi yang orang tuanya naroknya luar biasa, sudah nunggu anaknya bandel. Ya kadang mohon maaf, ya ada orang tua gelap matanya, gelap mata hati. Kenapa gelap mata hati? Anak-anaknya itu disekolahkan pertama sekolah umum dulu, dikejar dulu. Nanti kalau sekolah umumnya udah nggak bisa atau kita bilang bandel, nakal, baru dah ujung-ujungnya akhirnya ditaruh di pondok. Jadi seakan-akan agama itu pilihan terakhir. Udah terakhir, udah darurat, dah pondok dah. Ya, banyak yang kayak begitu. Ini namanya gelap mata, hadirin, mata hati. Kenapa? Karena semestinya agama itu nomor satu. Pendidikan agama itu jauh nomor satu dibandingkan pendidikan dunia. Jauh nomor satu. Bapak boleh senang sekarang anak bapak lulus sekolah, mereka kerja dengan kerjaan yang bagus. Tapi bapak boleh suatu saat kalau tidak mendidik mereka, bapak akan sedih bagaimana dengan akhlak mereka. Karena banyak dari mereka yang sekolah dunia, mereka tidak punya akhlak. Mereka tidak punya budi pekerti yang baik. Mereka tidak belajar dengan ajaran dari dakwahnya Sayyiduna Muhammad SAW. Mereka tidak belajar akhlaknya Sayyiduna Muhammad SAW. Makanya banyak seperti itu. Waktu di tempat saya banyak anak kecil. Masya Allah, luar biasa. Lalu dibilang nakalnya super nakal. Ya, saya sampai sekarang baru berasa pas ngedidik di pondok, ngedidik anak-anak kecil, saya baru mikir dulu, ya Allah, jelas begini ya ngedidik. Masya Allah, namanya ngedidik anak kecil kan susah, sulit. Tapi lihat, yang saya saksikan dengan mata kepala saya itu kalau sudah almarhum Habib Munzir keluar dari kamarnya, nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang berani. Bagaimana penyampaian lembutnya, dakwahnya, tapi punya ketegasan yang luar biasa, sehingga apa? Punya wibawa yang hebat. Itu kalau yang namanya sholat, udah sholat nih anak-anak kecil semua, nggak ada yang berani bersuara, nggak ada yang berani bercanda, nggak ada yang berani berisik. Ya kalau kita udah kumpul tuh sama beliau, nggak ada suara sedikit pun. Bahkan kalau udah bunyi, nah, di mana rumah beliau itu dulu samping persis daripada masjidnya. Itu kalau udah bunyi krecek-krecek suara kunci itu, semua sop pertama sudah rapi, sudah tenang. Kalau almarhum Habib Munzir bangun dari majelisnya, semua juga rapi, bersalaman, nggak ada yang berebutan, nggak ada. Semua ngantri, rapi, tersusun. Kalau kita kan pengennya buru-buru aja. Kita kadang-kadang Masya Allah saking kepengen salaman sampai nggak ngeliat orang. Ya, orang main ditendang-tendang sama dia. Ya, kadang seperti itu, tapi luar biasa. Saya lihat hebat. Dan ini pendidikan yang luar biasa. Kita bareng-bareng baca salawat tuh. Kalau udah salaman sama beliau bareng-bareng baca Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Sampai salaman tuh terasa suasana. Terus sampai apa? Kita belajar. Yang paling hebat luar biasa, belajar karena kita menjumpai orang soleh yang mungkin pada saat itu kita belum mengenal betul. Tapi jujur mereka yang mengenalkan kita pada Allah. Mereka yang mengenalkan kita pada Nabi Muhammad SAW. Almarhum Habib Munzir mengenalkan kita pada Allah, mengenalkan kita pada Rasulullah SAW. Makanya dalam qasidah manana laulakum, siapa kita kalau bukan karena guru kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam riwayat Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi yang bilang, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru saya enggak kenal Tuhan saya. Mereka yang mengenalkan kita pada Allah. Ya, sampai apa? Kita tuh berusaha salaman dengan lembut. Saya masih ngerasain tuh. Kalau salaman sama beliau tangannya Masya Allah lembutnya. Kita cium tangannya beliau.
terus ambil tangan beliau langsung kita pegang di dada. Ya, sampai berasa tuh kadang-kadang kalau kita yang namanya dulu masih kecil, mondok ada aja sumpek. Kalau nggak punya duit, sumpek. Ya, nggak punya duit, ya sumpek. Lihat temen jajan, tambah sumpek lagi kita. Udah nggak punya duit, lihat temen jajan, kita ambil tuh tangannya. Kalau udah rohah pengajian sore, kita ambil tangan beliau, kita pegang dada tuh keluar dari salaman tuh, ya Allah, dapetin suatu kenikmatan, dapetin suatu keindahan. Ya, jujur kita nggak dapetin lagi dari hal yang lain, ya nggak dapetin lagi dari orang lain. Ya beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi luar biasa, hikmah yang hebat. Beliau mengajarkan kita untuk apa? Untuk selalu meminta doa pada orang soleh. Ya, merasa diri kita butuh doa, kita perlu doa. Seringkali orang sombong, salaman sama gurunya salaman aja. Ada murid ketemu gurunya salaman ngajakin cium pipi, murid. Lah kalau ustadz sama ustadz masih silakan, lah murid cium pipi. Ente cium sama siapa? Kondangan. Ente murid, belajar sama guru ente mesti cium tangannya, ambil. Dulu Sayyidina Zaid bin Thabit, ya, sahabat Nabi, punya murid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang enggak kenal Sayyidina Abdullah bin Abbas, Bahrul Ummah. Hebat keilmuannya, luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh saking hormat sama gurunya, ta'zimnya sama gurunya, gurunya naik di atas kuda, dia yang bawa kudanya tuh. Rasa hormatnya, rasa ta'zimnya. Tapi turun Sayyidina Zaid dari kudanya, lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas, diambil tangannya, dicium. Tanya, kenapa cium tangan saya? Saya murid. Iya, tapi bukan karena engkau murid. Kau murid sudah mengagungkan saya, memuliakan saya dengan kau menuntun kuda saya, tapi kau cucunya keluarga Nabi Muhammad SAW. Kau dzurriyyah Nabi, ahlul bait. Kau ahlul bait, saya harus memuliakan dengan saya cium tangan. Apalagi kita dengan para habaib. Kalau di kota Tarim itu luar biasa, kita jumpa sama habaib di kota Tarim, lihat, boleh kita saksikan hatta masyayikh alim luar biasa ketemu tahu habib, hatta itu habibnya anaknya kecil dicium tangannya. Saking apa? Rasa hormatnya, rasa ta'zimnya. Ya, ini diajarkan. Kita mencium tangan orang soleh diajarkan. Ya, supaya kita dapat apa? Dapat keberkahan, dapat kemuliaan. Dan subhanallah luar biasa. Lagi kalau kita cium tangan, kita minta doanya, berharap. Yakin doa-doa mereka dijabah oleh Allah. Apalagi doanya orang soleh, apalagi doanya kekasih Allah, seperti kilat menyambar. Kalau kita ngerasa diri kita, ya Allah, apa pantas saya berdoa, dosa saya banyak, apa diijabah doa saya? La syak, doa kita diijabah, tapi ada caranya Allah untuk ijabah doa kita. Ada yang langsung, ada yang lama. Tapi kita yakin doanya guru untuk muridnya langsung diijabah oleh Allah. Doanya siapa lagi? Orang tua untuk anaknya langsung diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu kita mencium tangannya. Saya masih ingat tuh, luar biasa. Terus kita diajak untuk terus berdoa, untuk terus meminta pada Allah, untuk terus memohon pada Allah, ya. Dan pendidikan ini pendidikan ini yang kita dapatin, kita merasakan nikmat luar biasa. Sampai tadi yang disebutkan oleh Haji Syukran, kita sekarang hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana pendidikan anak-anak kita luar biasa di luar sana. Banyak berita-berita yang tidak kita inginkan. Berita-berita yang luar biasa, kejam. Dari hasil apa? Dari hasil kurangnya kita mendidik anak-anak kita. Demi Allah, kurang. Jujur, kita banyak menyibukkan anak-anak kita. Oh, sekarang anak kita 2 tahun, 3 tahun saja. Sekarang udah kenal handphone, umur 3 tahun udah main handphone anak kita. Udah sibuk sama handphonenya. Kalau dilepas handphonenya nangis. Luar biasa. Ini pendidikan yang kita dapatin. Jangan sampai kita merasa penyesalan nanti ketika anak kita dewasa, kita nggak mau ngajarin dia, nggak mau ngedidik dia, kita akan rasakan penyesalan. Demi Allah kita akan rasakan. Kita yang menyibukkannya. Sampai saya ada jumpa satu orang punya anaknya umur 3 tahun belum bisa bicara. Datang ke dokter yang bilang, apa kata dokter? Mohon maaf Bapak, anak Bapak ini tidak bisa bicara. Bukan tidak bisa bicara, dia bisa bicara, cuma lambat untuk bisa berbicara. Kenapa? Karena mohon maaf, kayaknya setiap hari ditemani oleh handphonenya. Jadi dia aktivitasnya otak sama handphone aja. Mulutnya nggak beraktivitas, mulutnya nggak mau berbicara. Mungkin ada hadirat punya anak 4 tahun, 5 tahun belum bisa bicara. Coba kita introspeksi diri. Anak-anak kita sibuk sama handphonenya, Masya Allah, hari-harinya. Ntar kalau nggak sibuk main game online, sibuk nonton YouTube sambil ketawa sendiri.
Gua sibuk itu taruh handphonenya terus dia joget-joget kayak monyet dia. Banyak yang begitu kan? Ya jujur saja banyak. Bukan saya ngatain, enggak, saya enggak ngatain, tapi ini nyatanya. Habis waktunya. Anak-anak kita pendidikan mereka dengan handphone. Akal mereka habis dipakai buat handphone. Enggak akal mereka diisi dengan pemikiran cinta pada orang soleh. Enggak akal mereka diisi dengan cinta pada majelis ilmu. Enggak akal mereka diisi dengan cinta dengan pengajian. Enggak akal mereka diisi dengan cinta dengan kebaikan. Enggak akal mereka diisi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Diisi mereka dengan itu semua. Malah diisi, tendang, tembak, ini, itu. Udah belajar kasar. Dari kecil anak kita sudah belajar kasar, sudah belajar egois. Udah belajar mementingkan diri sendiri. Nanti suatu saat orang tua yang biasakan anaknya seperti ini akan menyesal, hadirin hadirat. Bagaimana menghabiskan waktu anak? Siapa yang sukses? Siapa yang berhasil? Mereka yang buat program. Mereka yang buat permainan. Mereka yang buat tuh channel-channel yang seperti itu. Sampai menumbuhkan di hati anak-anak kita pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Yang hanya menghabiskan dengan penyakit-penyakit hati. Kenapa saya katakan penyakit hati? Karena banyak orang di luar sana menampilkan kekayaannya, menampilkan punya mobil mewah, menampilkan punya rumah mewah, sehingga anak-anak kita tumbuh di hati mereka rasa iri, rasa kepengen, tapi tidak punya usaha, tidak berusaha, sehingga apa? Kotor hatinya dan rusak. Nyata ini. Makanya saya sering katakan pada para jamaah, jangan kita biasain lihat sesuatu orang-orang yang membanggakan kekayaannya. Justru apa? Lihatlah orang-orang yang bersyukur pada Allah. Kita kalau dalam urusan dunia sampai guru kita selalu ingetin apa? Lihat pada orang yang jauh di bawah kita. Kalau urusan dunia kita lihat orang yang jauh di bawah kita. Kita sulit. Ada orang yang jauh lebih sulit. Tapi mungkin dia lebih bersyukur pada Allah. Tapi kalau dalam urusan akhirat kita harus lihat yang lebih tinggi dari kita. Untuk apa? Berisi rasa hormat, rasa ta'zim. Ta'zim kita untuk akhirat bukan hanya untuk dunia. Wallah, habis anak-anak kita rasa ta'zimnya, rasa hormatnya, harapannya, keinginannya hanya untuk sisi-sisi dunia. Jadi mudah-mudahan dari majelis seperti ini kita semua diselamatkan oleh Allah. Padahal kita orang Islam, diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita diberi kesulitan, idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. An-Nabi SAW sampai bilang kagum keindahan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman tandanya mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, mereka bersyukur pada Allah. Dikasih mudah bersyukur, dikasih senang bersyukur. Begitu juga orang-orang yang diberikan sulit, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hidupnya nikmat, hidupnya indah, hidupnya dalam kemuliaan. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita seperti itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mengajak hadirin hadirat seperti yang kita pelajari dari almarhum Habib Muntir. Bagaimana perjuangan dakwah beliau. Beliau habiskan dari Jakarta, Jabodetabek sampai ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beliau ke Jawa Barat, sampai Pulau Sumatera, sampai beliau ke Pulau Kalimantan, sampai beliau ke Pulau Sulawesi, sampai beliau ke Papua sana. Luar biasa kehebatan dakwah beliau. Tidak pernah putus asa. Tidak ada dakwah tetap langsung. Dakwah tetap berjalan. Sampai kalau boleh jujur, hikmah loh. Al-Habib Munzir itu sempat sebagaimana kita sering dengar 5 tahun tidak diizinkan keluar dari Jakarta. Ini mirip-mirip keadaan kita sekarang nih. Kurang lebih mirip-mirip. Kita mau bikin pengajian juga kagak boleh, hampir setahun setengah. Ya, mirip-mirip. Alhamdulillah kita setahun setengah. Kalau 5 tahun bingung juga kita. Ya kalau 5 tahun disuruh ngaji cuma 10 orang doang, kira-kira gimana? Ya tambah rusak ini. Tambah hancur keadaannya, jujur aja. Demi Allah. Fa insyaallah majlis seperti ini, berkumpulan seperti ini, kita berzikir, kita bersalawat, ini yang menurunkan rahmatnya Allah. Dan insya Allah majlis seperti ini yang berzikir, bersalawat, ingat pada Allah, bermunajat pada Allah, majlis ini yang menjadi benteng kita dari setiap musibah, dari bala, setiap cobaan, setiap penyakit, setiap virus, setiap apapun, virus zahir, virus batin. Insya Allah barakah dari majlis ini kita semua dibentengi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, kalau pengajian seperti ini nggak ada,
Pengajian seperti ini panjang dah libur, jangan katakan nggak ada 5 tahun gitu libur. Gimana ceritanya ini? Saya jujur, apa yang dikatakan oleh Haji Syukran tadi memang nyata luar biasa. Dan saya sering ngelihat, nggak jauh-jauh tetangga saya, kadang-kadang kita ya Allah kalau lewat udah rapi begini nih, udah rapi begini, masih kadang-kadang kita ya Allah ngomong sama kita nggak ada sopannya. Anak-anak muda kita ingetin, kayak kemarin saya mau sholat Jumat, ada anak kecil-kecil pada nongkrong, bukannya pada mau sholat Jumat, pada nongkrong. Saya bilang, ayo nak sholat Jumat. Iya pak, ntar aja pak. Sampai ngomong begitu. Padahal kan dia bisa jawab, iya paling enggak Ustadz dah. Dia bilang, iya Ustadz, ini sekarang kita mau ke masjid gitu kayak, ini enggak, iya ntar aja, lagi seru kali yang main, yang nongkrong, yang apa. Sampai saya pulang dari majelis, mungkin malam ini juga pulang, kita masih ngeliat tuh ada anak perempuan, anak laki pada nongkrong, yang hal-hal yang enggak pantas. Saya bingung kemana orang tuanya. Saya bingung kemana orang tuanya. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak soleha, tapi anaknya dibiarin kalau malam nongkrong berduaan dengan yang bukan muhramnya. Ntar kalau udah terjadi sesuatu baru udah datang ke Ustadz ada kecelakaan, Ustadz ada masalah, Ustadz ada begini. Siapa yang disalahin? Siapa yang semestinya kita salahin? Karena memang seperti itu. Maka hadirin hadirat, ini tugas kita. Dakwahnya luas. Siapa saja harus berdakwah, menyampaikan. Dakwah bukan hanya dengan lisan. Dakwah yang paling mulia dengan akhlak kita, dengan sifat kita, dengan perilaku kita. Mudah-mudahan insyaallah barakah dari perkumpulan ini membuka pintu-pintu dakwah, khususnya di wilayah kita. Ini kampung jadi penuh barakah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati mereka. Yang jauh dari Allah semakin dekat dengan Allah. Yang tidak taat kepada Allah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyakin doa. Di waktu-waktu seperti ini banyakin doa, minta sama Allah, mohon sama Allah, ngemis sama Allah. Nah, nanti kita berzikir bersama-sama. Tapi sebelumnya kita pahami, ketika kita berdoa, di saat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin ijabah doa kita. Dan tidak ada yang sia-sia dari doa. Insya Allah tidak ada yang sia-sia dari doa. Malam ini kita berdoa, kita lihat nanti hasilnya. Siapa yang punya doa, siapa yang punya hajat, siapa yang punya keinginan, kita lihat hasilnya. Fa insya Allah doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Fa insya Allah doa-doa kita semua dikabulkan. Wa man ruziqa du'a la yuhramul ijabah. Siapa orang diberi rizki, diberi kesempatan untuk bisa berdoa, Allah tidak haramkan untuk dikabulkan. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah. Tinggal kita yang mau doa. Tinggal kita yang meminta. Maknanya siapa orang diberi kesempatan untuk berdoa, di waktu itu Allah ingin kabulkan doanya. Siapa orang diberi kesempatan untuk beristighfar, berarti di waktu itu Allah ingin ampuni dosanya. Siapa orang diberi kesempatan untuk bertaubat, berarti Allah ingin menerima taubatnya. Siapa orang diberi kesempatan untuk bisa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, berarti Allah ingin memberikan rahmat untuknya. Artinya tidak dikumpulkan orang-orang dalam perkumpulan yang baik kecuali Allah menginginkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Panjatkan doa, minta sama Allah, ngemis sama Allah, minta sama Allah. Memang hadirin hadirat, tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali Allah. Saat ini yang sulit semua gak bisa berubah kecuali Allah. Makanya disebut la yarudul qada illa du'a. Tidak bisa kita merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Sebab kenapa? Doa kita minta sama yang maha menentukan untuk memberikan ketentuan yang indah. La ahad yahrub min qada'ihi wa qadarihi. Tidak bisa satu orang lari dari takdir Allah, dari ketentuan Allah. Kalau Allah sudah inginkan seperti ini, itu akan terjadi. Allah inginkan begini, itu pasti akan terjadi. Nggak akan bisa yang diinginkan oleh Allah tidak terjadi, nggak bisa. Makanya mohon maaf, kita belajar ilmu hukumnya wajib. Tapi ada ilmu yang dilarang, nggak boleh kita pelajarin. Apa namanya? Namanya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Apa perbintangan yang sekarang banyak orang sering pakai untuk meramal? Masa depan begini, tahun depan begini, minggu depan, bulan depan begini. Biasanya anak-anak muda sekarang sudah mulai itu, ditaruh pemikiran supaya belajar zodiak. Oh, yang lahir September nanti begini, yang lahir November begini, begini. Ini ramalan-ramalan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang nggak perlu. Kenapa? Andai kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kita nggak mampu merubahnya.
Andai kita tahu apa yang Allah bakal tentukan kita tahun depan, nggak mampu merubah. Oh sekarang orang-orang kita banyak. Ada yang meramal di Jakarta katanya 10 tahun lagi bakal tenggelam. Masa depan nih. 10 tahun lagi bakal tenggelam katanya. Alhamdulillah sih saya udah pindah ke Gunung Sindur, udah nggak di Jakarta lagi. Tapi bukan begitu juga. Artinya apa? Dari zaman saya masih ingat, mungkin Haji Syukron masih ingat, mungkin jamaah yang sering hadir sama almarhum Habib Munzir masih ingat. Dulu Habib Munzir juga pernah cerita, ada orang bilang Jakarta bakal tenggelam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum tenggelam-tenggelam. Selagi yakin nih, selagi masih banyak orang-orang baik, ini masih banyak orang-orang yang berzikir, masih banyak orang-orang yang mau bertaubat, masih banyak orang-orang yang mau beristighfar, masih banyak orang-orang yang mau sujud pada Allah, masih banyak orang-orang yang mau duduk di majelis seperti ini, insya Allah Jakarta selalu dijaga oleh Allah. Tapi kalau udah majelis seperti ini nggak ada, pengajian nggak ada, zikir nggak ada, sholawat yang menurunkan rahmat Allah nggak ada, bisa jadi tenggelam. Bisa jadi. Kalau itu semua sudah nggak ada, bisa jadi Allah menenggelamkannya. Dalam syairnya Imam Al-Haddad, walau lahumu bainal anami ladukdikatil ardu wal jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena orang-orang soleh di antara manusia, kalau bukan karena orang-orang yang munajat, ya kalau kita lihat satu persatu orang-orang soleh dipanggil oleh Allah. Hampir setiap hari kita dengar berita satu. Fa insyaallah kita yang tersisa Allah jadikan orang soleh. Biar ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Kalau sudah tidak tersisa lagi, bainal anam ladukdikatil ardu wal jibal. Allah bakal tumpukin gunung sama buminya tuh, dihancurkan semua, tenggelam lirtikabil khati'ati. Kenapa? Karena yang ada di atas muka bumi orang-orang senang dengan maksiat. Orang-orang senang dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini nyata. Tapi insya Allah selagi masih banyak majelis ilmu, masih banyak pengajian, majelis seperti ini, insya Allah dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Tapi ini nggak perlu kita pelajari ilmunya untuk tahu apa yang terjadi besok, lusa, tahun depan, minggu depan, nggak perlu. Sebab kita semua hidup dalam ketentuan Allah. Hanya saja yang bisa membantu kita untuk merubah itu semua doa. Makanya banyakin doa. Bahasa saya, kalau saya kakek saya orang Betawi, bahasanya apa? Kencengin doa. Kita mesti kencengin sekarang kencengin doa. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Musibah nggak ada habis-habisnya. Virus corona nggak selesai. Dan nggak akan ada yang bisa mengangkat semua musibah kecuali siapa? Allah. Dan kita paling didengar hanya sama Allah. Nggak bakal ada yang dengerin kita, nggak ada. Mau bicara sama siapa? Mau kita komentar bagaimana? Nggak bisa, nggak akan ada yang dengerin kita. Mau kita nyampein pendapat kita bagaimana? Nggak bakal didengerin, apalagi sekarang. Mau nulis di tembok-tembok, ditulis tembok-tembok, nyampein pendapat, nggak didengar. Belum sejam udah dihapus, sehari udah dihapus. Ya, jangankan mau nulis 1 meter, 10 kilo ente tulis dari Depok sampai Pancoran, ente tulis, nggak bakal ada yang dengar. Tapi siapa yang maha mendengar? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha pembantu? Siapa yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan? Siapa yang bisa memberi rezeki buat kita? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha pengasih? Siapa yang maha penyayang? Allah. Cuma Allah. Satu-satunya hanya Allah. Makanya yuk minta, ngemis, mohon. Wallah. Dari salah satu keistimewaan majelis Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Kita mengemis kasih sayangnya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah. Huwa Ar-Rahmanur Rahim wa huwa Arhamur Rahimin. Dia Allah yang maha pengasih dari yang mengasihi, yang mengasihi tanpa beri kasih, yang mengasihi tanpa berfikir lagi. Huwa Arhamur Rahimin. Ialah Allah yang maha pengasih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkat setiap musibah ini ya Allah.
dengan penuh rasa kasih sayang-Mu. Angkat virus corona ini ya Allah. Angkatlah setiap kesalahan ya Allah. Angkatlah setiap kemungkaran ya Allah. Jadikan keberkahan dari majlis ini menjadi cahaya yang menerangi hati dan sanubari, yang menjadikan orang-orang yang jauh darimu mendekat denganmu ya Arhamar Rahimin. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, berilah ya kasih sayang-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh mereka umat kekasih-Mu, mereka yang jauh darimu, mereka yang bermaksiat padamu, walaupun dan keadaan mereka apapun mereka umat kekasih-Mu ya Allah, yang Engkau lebih menyayangi mereka dibandingkan siapapun, maka berilah rahmat dan kasih sayang-Mu untuk mereka. Tolong mereka ya Allah, selamatkan mereka di dunia dan akhirat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Sebarkan cahaya la ilaha illallah, cahayamu, cahaya yang maha satu, cahaya yang maha indah, menyatukan sanubari-sanubari ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. Hadir in hadrat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saatnya, pada waktunya, kita pun akan menyusul almarhum al-maghfurlah. Dan setiap hari satu persatu kita menyusul. Semua ada catatannya, semua ada jadwalnya, semua ada kesempatannya. Tidak ada dari kita yang bisa lari dari kematian. Bukan kematian yang perlu kita khawatirkan, malah orang-orang soleh senang dengan datangnya kematian. Seperti Sayyidina Bilal ibn Rabah, ketika istrinya mengatakan wa musibata, melihat Sayyidina Bilal sakit mengatakan waduh musibah. Tapi Sayyidina Bilal mengatakan la taqul dzalik, jangan kau katakan itu, tapi katakan wa farihah, waduh bahagia, waduh bahagia, kata Sayyidina Bilal. Apa yang diinginkan? Perjumpaan gadan alqal ahibbah Muhammadan wa ashabah. Besok kita akan berjumpa. Ahibbah, orang-orang yang kita cintai, Muhammad dan wa ashabah. Hadirin hadirat, beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung mereka yang di dalam hati mereka cinta pada Nabi Muhammad. Wallah, sungguh beruntung mereka yang di dalam hati mereka cinta pada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, cinta pada orang-orang soleh. Karena nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan kecintaannya. Namun rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Dan banyak dari masyarakat saat ini sungguh rugi. Mereka yang mencintai hanya mencintai publik-publiknya, bahkan mencintai orang yang tidak sujud kepada Allah, mencintai orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Nanti di hari kiamat pun akan dikumpulkan bersama mereka. Almarhum akan dikumpulkan dengan kecintaannya. Semoga duduknya kita di majlis ini menjadikan tanda cinta kita pada Nabi Muhammad. Di majlis ini dengan nama Majlis Fatimiyah, tanda cinta kita kepada Sayyidah Fatimah.
yang mengumpulkan istri kita, keluarga kita semua dengan Sayyidah Fatimah nanti di hari kiamat, mengumpulkan kita semua di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kabar duka salah satu kru majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusat. Kalau tidak salah saya mengenalnya Bang Adi, orang yang luar biasa, begitu ikhlas, selalu berjuang. Dan esok atau lusa atau mungkin hari-hari yang akan datang, kita satu persatu akan menyusul mereka. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan yang tulus pada Nabi Muhammad, kecintaan tulus kepada keluarga Nabi Muhammad, kecintaan tulus pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kecintaan yang tulus pada para ulama pewaris Nabi Muhammad, kecintaan yang tulus pada guru kita almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, kecintaan yang tulus pada guru kita, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insyaAllah Allah kumpulkan kita nanti di hari kiamat bersama beliau-beliau. Bersama mereka Allah jadikan semua kesalahan kita diampuni, keberkahan mereka dengan kemuliaan mereka, dan kita dikumpulkan bersama di syurga dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izinkan baca suratul Fatihah untuk Bang Adi, Syahrizal Adi kalau tidak salah namanya. Allah yataghasyahu barhamah wal maghfirah, wa khususan ila ruh syekhna murabbi ruh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Allah yataghasyahu ma barhamah wal maghfirah wa basrarih wa anwar barakatih fi dini wa dunya wal akhirah, wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisril Fatihah. Saya mohon maaf apabila terlalu panjang, terlalu lama di hadapan para habaib, para asatidzah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi idrak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa zin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Dhakal Wasi'ur Rahim, fanzur ilal mu'minin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli al-uyub, wakshif li kulli al-kurub, wakfi azal muzin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kull sul, Rabbi istajib li
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنادما أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد علمته صفة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونك فحقق زعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، وقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلح نقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أقصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبشفاء الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واتم لنا بالخير والحاضرين من على الخير. اللهم ثبت إيماننا وثبت اعتقادنا وثبت معرفتنا من دار الدنيا ودار الآخرة. دعوهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.